out of the box, berpikir, berkonsep, berkarya di luar kotak tuh, di luar pikiran orang-orang umum. Itu namanya sebuah kreativitas. Hai, saya dalam perjalanan gitu banyak sekali bertemu anak-anak muda, termasuk pada saat saya menjadi ketua Dewan Juri ASN, Anugerah ASN, yaitu pemilihan PNS ya terbaik, di mana salah satu yang menjadi kontennya itu, konten penilaian adalah ide gitu, kreativitas. Nah, saya banyak sekali mendapatkan keluhan, termasuk juga minta solusi karena banyak sekali ide mereka katanya dicuri, diambil orang. Kadang-kadang mereka presentasi, yang diajak presentasi atau dipresentasikan itu nolak, marah-marah, nggak suka gitu, tapi akhirnya jalan sendiri. Dan mereka komplain gitu, ngeluh ke saya, ide saya dicuri, ya, kreativitas saya diambil orang, didahuluin orang. Kadang-kadang diambil oleh teman sendiri gitu, atau diambil oleh atasan. Atasan ngakuin kalau itu ide dan dia tidak diakui sebagai inisiatornya. Saya hanya ingin mengatakan ya, saya suka sekali dengan statement ini, bahwa ide itu sebenarnya dari total produk ya, dari total produk, total karya gitu, total inovasi, itu sebenarnya komposisinya cuma 10-15%. Sisanya adalah eksekusi. Saya hanya mengatakan bahwa eksekusi itu adalah sebenarnya jauh lebih penting dari hanya sekedar ide. Ide kalau tidak bisa dijalankan, nggak ada gunanya tuh. Barang mati, pemikiran mati. Malah ada yang mengatakan, you can steal my idea, but you cannot steal my execution. Saya berkali-kali dalam seminar, dalam beberapa kali pembicaraan, termasuk pada saat saya diwawancara oleh Deddy Corbuzier, saya katakan bahwa ide itu 10-15%, sisanya adalah eksekusi. Saya adalah orang yang lebih percaya bahwa eksekusi jauh lebih penting daripada sekedar ide. Ya, kenapa? Karena ide itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa dijalankan. Dan untuk menjalankan sebuah ide, itu memerlukan banyak hal. Jadi ide itu adalah bagian dari, orang bilang bagian dari kreativitas. Kreativitas itu apa? Adalah bagaimana berpikir out of the box, di luar kotak. Berpikir di mana orang lain tidak mikirin. Ya, itu yang namanya sebuah kreativitas. Orang lurus, kita ke kiri. Orang ke atas, kita ke bawah. Itu adalah out of the box. Berpikir, berkonsep, berkarya di luar kotak tuh, di luar pikiran orang-orang umum. Itu namanya sebuah kreativitas. Tetapi itu tidak cukup. Ya. Jadi daripada Anda mengeluh, daripada Anda komplain ya, ide saya diambil orang, dicuri orang, diduluin orang, itu ide saya tuh, itu punya gua tuh. Gua nyesel pernah cerita sama itu orang gitu. Nggak nyangka dia mencuri ide saya atau menjalankan ide saya. Ya. Daripada hanya komplain, mendingin lengkapin deh diri Anda. Bukan hanya berpikir kreatif, out of the box, tetapi untuk menjalankan sebuah ide itu adalah eksekusi. Eksekusi itu menyangkut perencanaan. Kemudian bagaimana menggunakan sumber daya, membentuk tim untuk menjalankannya, mengontrolnya, ya, mencobanya, melakukan fine tuning, mungkin belum jalan, dicoba-coba lagi. Itu semuanya adalah bagian dari sebuah eksekusi, mengawalnya supaya ide yang kita pikirin itu ya, itu jalan. Saya ini kan udah menciptakan, kalau karya TV aja mungkin hampir 300, dan alhamdulillah rata-rata ratingnya bagus. Saya pernah bikin skenario film, pernah bikin ide-ide bisnis, banyak sekali ide bisnis saya. Dan masih banyak sekali ide saya yang belum jalan atau belum bisa dijalankan. Jadi sekali lagi, daripada kita mengeluh, kamu ngeluh, idenya diambil, mending sekarang belajar bagaimana mengeksekusi, bagaimana membentuk tim, bagaimana
merekrut orang, bagaimana menggunakan sumber daya, bagaimana menggunakan melakukan perencanaan supaya ide itu bisa jalan, itu jauh lebih penting. Ya, makanya kalau menjadi kreator, jadilah kreator yang bisa berkolaborasi, yang bisa memanfaatkan orang, yang bisa mencari tim untuk mensupport. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah kreatif, tetaplah mencari ide-ide yang baik, tapi jangan lupa, jangan hanya berhenti dari menjual ide atau jualan ide. Dan supaya lebih fair ya, saya juga ingin sharing nih bagaimana melanjutkan sebuah ide. Jadi ide itu harus ditulis, harus dibuat, harus dibuatkan konsepnya. Jadi tidak bisa hanya ngomong doang gitu ya, atau hanya cuman coret-coretan satu lembar, cuman kamu sendiri yang ngerti. Nggak bisa kayak gitu. Jadi belajarlah membuat sebuah proposal, membuat sebuah ide, membuat piloting ya, membuat semacam prototyping. Itu pelajarin, ilmunya ada, ya. Itu penting. Dan nomor 2, ya kalau Anda punya ide, belajarlah juga bagaimana mempresentasikannya. Banyak sekali ide yang bagus, tetapi karena tidak bisa dipresentasikan dengan baik, orang juga nyampe ini apa ini orang. Padahal idenya bagus. Jadi kemampuan komunikasi itu juga penting. Ya, jadi ingat itu nomor 3. Ya, jangan sembarangan menceritakan ide kepada orang yang Anda tidak tahu itu siapa. Ya, dalam dunia televisi, saya dulu kalau saya mau menyampaikan sebuah proposal, ya, ada perjanjiannya tuh. Ya, ada perjanjian bahwa dia terima proposal kita, ya. Dan dia terima, dan ada perjanjian bahwa itu tidak boleh dia jalankan sendiri tanpa izin. Itu boleh tuh, boleh. Tapi kan kadang-kadang kita kan tidak dalam posisi yang sekuat saya misalnya dalam dunia televisi. Tapi itu wajar tuh. Jadi kalau ada orang yang memang mencari ide untuk dijalankan untuk bisnis, biasanya udah tahu tuh aturannya ada. Harus apa yang disebut dengan NDA, aturan pokoknya confidentiality. Ya dibuatkanlah tanda tangan berdua. At least ya setidaknya itu bisa mengurangi kemungkinan ide kita dicuri. Ya, nomor 4 menurut saya ya hati-hatilah. Nggak semuanya, kalau kita tahu bahwa orang ini nggak mungkin lah bisa mengeksekusi ide kita atau menerima ide kita, ngapain juga cerita. Jangan sembarangan cerita. Jadi semoga ini menjadi sebuah nasihat saya, sebuah tips dari saya. Saya berharap teruslah beride, teruslah berkreativiti, tetapi ingat yang tadi ya, tulis. Nomor 2, tulis dengan baik. Nomor 2, ya kalau akan presentasi, menyerahkan proposal, ada perjanjian lah. Ya, nomor 3, pelajarin juga communication skill supaya idenya bisa diyakinkan, bisa meyakinkan orang gitu. Banyak ide bagus tapi tidak bisa diyakinkan dengan baik. Nomor 4, pelajarin hal-hal lain selain cuma ide. Pelajarin hal yang ini yang bagian penting, saya bilang bagian dari 85-90% dari sebuah karya, yaitu kemampuan untuk eksekusi. Belajarlah membuat perencanaan, belajarlah untuk melakukan staffing, merekrut orang. Belajarlah untuk menggunakan sumber daya, ya financing dan sebagainya dalam rangka untuk mengeksekusi sebuah ide. Jadi itu nasihat saya, teruslah berkarya, teruslah bertumbuh, jangan pernah komplain idenya dicuri orang, karena saya udah memberitahu sekali lagi bahwa yang paling penting dari sebuah karya itu adalah eksekusi. Ya, ide adalah hanya fondasi ya yang menjalankan, yang akan kemudian dieksekusi ya menjadi sebuah produk. Ya, produk itu adalah hasil dari sebuah eksekusi. Ya, selamat untuk berkarya, selamat untuk tetap menjadi orang kreatif. Bye-bye.